Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru terkait pembelian produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Fatwa nomor 83 tahun 2023 ini berisi tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Tribuners, berikut sejumlah fakta dukungan Indonesia terhadap Palestina dengan memboikot produk Israel. Dalam fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang didukung Israel hukumnya haram. Fatwa tersebut juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menegaskan mendukung agresi Israel baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung Israel haram hukumnya. Niam juga mendorong masyarakat mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Adapun rekomendasi agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, lanjut dia bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. Untuk itu, Niam mengajak kepada Basnas dan lembaga-lembaga amil zakat nasional untuk menggalang zakat, infak, dan sedekah guna membantu perjuangan umat Islam di Palestina. Fatwa ini dibahas sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan. Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya sebagian pihak yang mendiskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina. Akademisi dan peneliti ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono mengatakan, boikot produk Israel terbenarkan karena lebih 7 dekade Israel secara konsisten menunjukkan kejahatan dan kebijakan apartheidnya atas Palestina. Banjir kecaman dan kutukan masyarakat dunia tidak merubah sedikitpun kebijakan dan sikap Israel dalam penjajahannya atas Palestina. Boikot bertujuan memberi tekanan kepada Israel agar menghentikan pendudukannya atas wilayah Palestina, memberi hak-hak warga Palestina secara penuh, dan mengizinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka. Karena itu, tidak heran jika boikot sebagai gerakan non-kekerasan yang merupakan ekspresi perlawanan atas kejahatan manusia yang dilakukan oleh Israel telah menjadi fenomena global. Gerakan ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Ia menjelaskan partisipasi konsumen dalam gerakan boikot ditentukan dua hal utama. Pertama adalah persepsi publik dan probabilitas keberhasilan boikot. Kedua adalah biaya yang konsumen tanggung akibat boikot. Namun, mekanisme boikot adalah dilema yang dialami negara atau perusahaan terkait penurunan kinerja ekonomi dan finansial akibat boikot. Keputusan konsumen untuk berpartisipasi dalam gerakan boikot hanya ditentukan biaya yang akan mereka tanggung akibat boikot. Biaya yang ditanggung konsumen ditentukan oleh preferensi mereka terhadap produk yang diboikot dan akses mereka terhadap produk substitusi. Maka, salah satu strategi terpenting gerakan boikot terhadap Israel adalah berfokus kepada beberapa target prioritas di mana publik memiliki produk substansi dengan harga dan kualitas yang sesuai dengan preferensi konsumen. Berikut adalah daftar 40 produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel yang jadi target boikot internasional. Masyarakat di seluruh dunia akhirnya punya cara untuk membela saudara mereka yang ada di Palestina, bukan dengan perang, melainkan dengan boikot produk. Setelah MUI mengeluarkan fatwa boikot produk Israel, gerakan boikot ini semakin gencar di Indonesia mengingat sejumlah produk Israel yang beredar di pasaran lokal. Fatwa nomor 83 tahun 2023 berisi tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Dalam fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel dan mendukung produk yang didukung Israel hukumnya haram. Di balik seruan ini terdapat tujuan yang jelas, berhenti mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam atau menormalisasi tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. Berikut adalah daftar produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel yang diboikot oleh internasional dan Indonesia. Yang pertama Sabra, kedua Hewlett Packard, yang ketiga Pillsbury, yang keempat Aksa, yang kelima Puma,
yang ke-6 SodaStream, yang ke-7 Ahava, yang ke-8 Siemens, yang ke-9 Danone, yang ke-10 McDonald's, yang ke-11 Starbucks, yang ke-12 Coca-Cola, yang ke-13 Burger King, yang ke-14 Pizza Hut, yang ke-15 Papa John's, yang ke-16 Nestle, yang ke-17 Java, yang ke-18 Eden, yang ke-19 Strauss, yang ke-20 Tefal, yang ke-21 Nestle, yang ke-22 Motorola, yang ke-23 Intel, yang ke-24 IBM, yang ke-25 AOL, yang ke-26 Meta, yang ke-27 L'Oreal Revlon, yang ke-28 Estée Lauder, yang ke-29 Kimberly-Clark, yang ke-30 MNS, yang ke-31 Timberland, yang ke-32 River Island, yang ke-33 Delta, yang ke-34 Scarlett, yang ke-35 SGA, yang ke-36 Ross Alde, yang ke-37 Pepsi, yang ke-38 Dr. Fisher, yang ke-39 Sabun, dan yang ke-40 Morocanoil. Belakangan ini heboh masyarakat memboikot sejumlah produk yang disebut pro dengan Israel. Hal itu buntut Israel yang terus-menerus menyerang Palestina. Menanggapi ramainya pemboikotan produk pro Israel, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan hal tersebut dikembalikan kepada pilihan masyarakat. Zulhas mengatakan posisi pemerintah saat ini mengecam serangan Israel kepada Palestina, yang menyebut serangan yang terus-menerus itu merupakan pelanggaran berat. Dia mengatakan dirinya akan mendampingi Presiden Joko Widodo untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas sikap Barat terkait dengan serangan Israel ke Palestina. Sebagai informasi, ajakan untuk memboikot produk perusahaan yang pro-Israel semakin mengemuka. Di Malaysia, masyarakatnya dikabarkan mulai menggelurakan tindakan itu secara terbuka. Masyarakat Malaysia ramai-ramai menggaungkan dorongan untuk memboikot terhadap sejumlah perusahaan dan produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini disebut sebagai dukungan negara itu terhadap Palestina. Dilansir dari The Straits Times, aksi besar-besaran pro-Palestina diketahui dilangsungkan di negara tersebut. Sejumlah selebriti bahkan mengatakan di media sosial bahwa masyarakat perlu melakukan aksi-aksi lain yang lebih berdampak. Media sosial di Indonesia juga ramai terkait postingan ajakan boikot pro produk Israel. Sejumlah brand atau produk yang digembarkan untuk diboikot diantaranya Starbucks, McDonald's, KFC, Pepsi, Netflix, hingga Walt Disney. Itulah sederet fakta tentang seruan boikot produk Israel yang dikemukakan oleh MUI. Ada 40 produk Israel yang diboikot oleh negara-negara di dunia. Menteri Perdagangan menyebarkan perilaku boikot produk Israel kepada masyarakat. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.